Shalom, ada sukacita saudara? Amin. Berikan salam dulu kanan kirinya, berikan senyum yang termanis, yang ngantuk-ngantuk, mulai bangun ya. Ya saudara, kita sebagai orang Kristen, ada yang tahu apa artinya orang Kristen saudara? Pengikut Kristus ya, pengikut Kristus. Nah, kita sebagai pengikut Kristus saudara, kita menjadi orang Kristen. Perjalanan kita menjadi orang Kristen adalah menjadi seorang mempelai Kristus. Apa saudara? Mempelai Kristus. Saudara, kita harus sadar bahwa dalam perjalanan kita, dalam menjadi orang Kristen, kita belajar untuk menjadi mempelai Kristus. Pada akhir zaman ini, saudara, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus akan menjemput mempelainya, saudara. Yesus akan menjemput mempelai-mempelainya yang siap. Sadarkah kita bahwa kita di sini, kita adalah mempelai Kristus? Mempelai itu apa saudara? Mempelai mungkin ada yang nggak tahu, di sini masih 17 tahun ke bawah, mempelai nggak tahu. Mempelai artinya apa? Pengantin ya. Ya kalau mungkin di gereja ini sudah mulai banyak yang akan menjadi pengantin saudara ya. Sebentar lagi ada banyak pasangan-pasangan yang mulai masuk dalam pernikahan ya saudara. Kita di sini saudara, kita juga sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang mempelai Kristus. Nah, bagaimana tahapan kita menjadi seorang mempelai Kristus saudara? Bagaimana kita menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar memiliki hubungan yang teman, saudara ya. Dalam menjadi mempelai Kristus ada suatu tahapannya. Ya, saya percaya di sini yang sudah membangun hubungan saudara antara lawan jenis, yang sudah akan mempersiapkan dalam pernikahan, itu akan dimulai dengan yang namanya apa, saudara? Kenal. Langkah pertama, pertemanan dimulai dengan kenal dulu, saudara. Di sini jemaat kita sudah mulai banyak. Kalau dulu jemaat mula-mula saya mengenal cuma 20, 30, 50, saya masih hafal semuanya. Tapi sekarang saya sudah mulai banyak yang nggak tahu namanya. Nah, nggak mungkin kita bisa mencintai seseorang, masuk dalam pernikahan dengan orang yang tidak kenal, saudara. Tiba-tiba, pokoknya sembarang orang langsung besok menikah. Ada yang di sini seperti itu? Nggak ada ya. Tentunya harus mengenal terlebih dahulu. Tahu, kenalan dulu namanya siapa. Ya, kenalan dulu siapa namanya. Saudara, perkenalan saudara. Pengen tahu namanya siapa, pengen tahu umurnya berapa. Siapa tahu wajahnya imut-imut, ternyata umurnya sudah 10 tahun di atasnya. Ya. Wah, pengen tahu umurnya berapa, sekolah di mana, orang tuanya seperti apa dan lain-lain, saudara. Tahap perkenalan yang pertama. Kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita menjadi seorang mempelai yang diangkat oleh Tuhan, yang dijemput oleh Tuhan, kita perlu yang pertama mengenal Yesus, saudara. Sudahkah dalam perjalanan kita menjadi orang Kristen selama ini? Mungkin ada yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Ada yang bilang sudah dari sejak bayi, atau mungkin sejak dalam kandungan dia menjadi orang Kristen, saudara. Ya, ngomong saya sudah dalam kandungan menjadi orang Kristen nih, karena orang tua saya Kristen, gitu ya. Ada yang mungkin berkata seperti itu. Ada yang ngomong sejak saya anak-anak, remaja, atau kapan pertobatan kita? Sudahkah kita mengenal Yesus, saudara? Sudahkah kita mengenal Yesus? Mengenal Yesus tidak hanya cuman kita tahu, saudara. Saya mungkin tahu wajah-wajah kalian di sini, tapi saya belum tentu mengenal kalian. Ditanya namanya saya nggak hafal. Apalagi ditanya sukanya apa, kebiasaannya apa, saya nggak tahu, saudara. Kalau kita mau belajar untuk mengenal Yesus, untuk dipersiapkan menjadi mempelai yang sejati, saudara, kita perlu mengenal Yesus secara pribadi. Sudahkah kita mengenal pribadi Yesus, saudara? Kita belajar mengenal. Bagaimana cara mengenal Yesus, saudara? Kalau di dalam membangun hubungan, saudara ya, saya di sini mau kita berkenalan dengan orang lain. Kita dimulai dengan berkenalan. Walaupun saudara hati-hati ya, cara berkenalan dalam di sini masih banyak anak muda, saudara. Hati-hati dengan yang namanya media sosial. Ya, banyak orang yang dulu kasus-kasus berkenalan lewat Facebook, berkenalan lewat Twitter, ya atau yang lainnya saya kurang tahu, saudara. Dan akhirnya saudara mereka terjebak di dalam hubungan yang tidak sehat. Saudara, kalau di sini anak muda ya yang mau mencari pasangan,
Carilah pasangan di kanan kirimu, coba dilihat itu. Ya, nah itu. Kanan kirinya dilihat, nggak usah cari jauh-jauh. Ganteng-ganteng, cantik-cantik semua di sini. Ya. Jadi nggak usah kita berkenalan lewat media sosial, saudara. Saudara, orang yang berkenalan lewat jarak jauh. Ada orang yang berkenalan lewat Facebook, akhirnya mereka menjalin hubungan jarak jauh, saudara ya. Satunya di luar pulau, satunya di Jawa, saudara. Mereka hanya lewat Facebook, berkenalan, ngomong-ngomong lewat telepon, ya. Jarang ketemu, ketemunya 3 bulan sekali, saudara. Dengan hubungan seperti itu, ternyata mereka memutuskan untuk menikah. Ya, baru sekitar setahun atau 2 tahun, dengan hubungan jarak jauh, ketemu cuma 3 bulan sekali, kadang berapa bulan sekali, mereka memutuskan bertunangan, menikah, saudara. Belum kenal secara pribadi, mereka menikah, dan apa yang terjadi? Ternyata pasangannya bukan orang yang baik-baik, saudara. Untung sebelum menikah sudah tahu. Kalau sudah menikah, baru tahu apa yang terjadi, saudara. Ya, jadi jangan mengenal orang itu dari luarnya saja. Ya, mengenal seseorang itu banyak macamnya, saudara. Mengenal, ya. Saya kenal seseorang, tapi belum tentu, ya. Belum tentu kita kenal sampai dalam-dalamnya. Perlu yang namanya waktu untuk mengenal. Karena itu, dalam tahap untuk menjalin hubungan untuk kepernikahan tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak boleh terlalu lama, ya. Tidak boleh terlalu cepat, 1 bulan menjalin hubungan, kenal, besok menikah. Nah itu bahaya, saudara. Kita hanya kenal dari luarnya saja. Kita kenal dari luarnya saja. Oh, kelihatannya orang itu baik. Orang itu kelihatannya jahat, wajahnya kok menakutkan. Padahal sebenarnya baik hati, saudara. Wajahnya menakutkan, serem, gak pernah tertawa, gitu ya. Gak pernah senyum. Ada mungkin yang seperti itu, wajahnya tuh angker, gitu ya. Wajahnya angker, lihat wajahnya udah takut, saudara. Jadi mau kenalan takut, gitu ya. Padahal sebenarnya orangnya baik hati, saudara. Ada yang wajahnya imut-imut, ternyata galaknya minta ampun. Wah, hati-hati dengan penampilan, menipu, saudara. Hati-hati jika kita mengenal seseorang, jangan hanya dari luarnya saja. Kalau kita kenal hanya dari luarnya saja, akan menipu pikiran kita. Demikian juga ketika kita mengenal Yesus, saudara. Jika kita mengenal dari luarnya saja, kita akan melihat Yesus dari apa yang tampak dari luar, sesuai dengan pikiran awal kita. Karena itu kita gereja ini sudah diberikan pengajaran tentang Yesus yang palsu. Mungkin teman-teman di sini yang baru, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Apa itu Yesus palsu, saudara? Yesus menurut rekaan pikiran kita sendiri. Kita merasa, kita melihat, karena kita belum benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Kita kenal Yesus dari luarnya saja. Oh, Yesus, ketika saya kenal Yesus, waktu saya kenalan sama Yesus, kelihatannya baik hati. Wah, dia kok waktu itu dia suka memberi. Dia memberikan apa yang diinginkan oleh orang lain. Saya lihat dia memberikan apa yang diinginkan orang lain. Berarti Yesus seperti itu. Kita menganggap bahwa Yesus adalah orang yang selalu memberikan, seperti Sinterklas, saudara. Apa yang kita minta selalu diberikan. Itu adalah rekaan pikiran kita sendiri. Ada juga yang merasa bahwa ketika kita kenalan dengan Yesus, kita melihat Yesus kok membiarkan orang lain itu menderita. Kita lalu berpikir bahwa oh, Yesus itu berarti orang yang jahat. Yesus Tuhan yang jahat. Selalu apa yang aku inginkan tidak pernah terpenuhi. Saudara, hati-hati ketika kita mengenal Yesus hanya dari luarnya saja, itu akan menipu pikiran kita sehingga kita tidak mengenal Yesus dengan benar, tidak mengenal Yesus yang sejati, tidak mengenal pribadi Yesus, tapi hanya mengenal luarnya saja, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Dalam perjalanan kita, berapa lama kita mengenal Yesus? Sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi, Yesus yang sejati, Tuhan yang sejati, saudara? Bukan dari rekaan pikiran kita sendiri. Injil yang palsu, Yesus yang palsu, yang kita buat-buat sendiri. Sehingga apa, saudara? Hal ini tidak akan membawa dalam suatu hubungan yang baik, tidak membawa satu hubungan yang sehat, sehingga kita layak menjadi seorang mempelai Kristus, saudara. Ya, saudara,
kita belajar mengenal Yesus secara pribadi, ya. Orang yang tidak mengenal Yesus secara pribadi, yang hanya mengenal luarnya saja, saya percaya dia tidak akan memiliki suatu hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan. Dia memiliki suatu hubungan yang dangkal. Tidak bisa ke dalam hubungan yang lebih dalam lagi, saudara. Cuman kenal dari luarnya saja, ya. Seperti orang yang tadi, ya, yang kenal lewat dari luarnya saja. Oh, kelihatannya baik atau kelihatannya jahat, saudara. Dan akhirnya baru ketahuan, oh ternyata orangnya seperti itu. Ya, orang Kristen yang hanya memiliki cinta yang dangkal, ya, cuma kenal secara dangkal, saudara, dia tidak akan pernah bisa mengerti pribadi Yesus itu seperti apa. Dia hanya masuk dalam tahap biasa-biasa saja, menjadi orang Kristen yang suam-suam, orang Kristen yang ke gereja, tetap ke gereja, tetap mungkin melayani Tuhan, tetap dia mungkin berdoa, tetap melakukan rutinitas sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya hatinya tidak memiliki hati yang mencintai Tuhan, saudara. Hidupnya biasa-biasa, orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya tidak ada suatu gairah. Saya percaya saudara di sini yang sudah dewasa semua, ya, mungkin ada yang pernah mencintai seseorang, saudara. Ketika kita berkenalan, kita mulai menjalin hubungan dengan seseorang, saudara. Ketika engkau memiliki hubungan yang dangkal, cinta yang dangkal, saya percaya hubungan itu tidak menimbulkan suatu hal yang berbeda, saudara. Kalau beberapa waktu lalu dibahas mengenai hati yang berdebar-debar, ya. Saya percaya ketika engkau mencintai seseorang, yang sungguh-sungguh mencintai, ada suatu getaran yang berbeda ketika engkau menyebut namanya, saudara. Coba sebut namanya orang yang kau cintai, saudara. Bisa dibayangkan wajahnya? Berdebar-debar enggak? Enggak ada yang ngaku, saudara, ya. Nah, saudara, seseorang yang mencintai, yang sungguh-sungguh, yang tidak hanya cuma kenal dari luarnya, kenal pribadinya, saudara. Ketika engkau sungguh-sungguh mencintai, akan timbul suatu getaran yang berbeda. Bukan getaran ketakutan, tapi getaran kerinduan mungkin, ya. Wah, mengingat wajahnya Felix, yang terbayang-bayang adalah, ya jangan saya sebutkan namanya, ya. Ya, terbayang-bayang wajahnya, menimbulkan getaran di hati. Ya, ucapannya, kata-katanya selalu terngiang-ngiang ketika merayu si W, gitu, ya. Ya, ketahuan kan? Enggak tahu kok W siapa kan? Enggak tahu kan? Nah, akan selalu teringat-ingat, saudara. Itulah cinta yang sungguh-sungguh mengenal secara pribadi, saudara. Ada suatu getaran, ya, gairah yang muncul, saudara. Demikian juga kita ketika mencintai Yesus, saudara. Saya percaya bahwa engkau tidak hanya sekedar engkau tahu pribadi, kenal, oh Yesus itu siapa, Yesus itu Tuhan, layak disembah. Saya harus menyembah Tuhan. Saudara, cinta bukanlah suatu keharusan, cinta bukanlah suatu kewajiban. Engkau tidak diwajibkan atau diharuskan mencintai seseorang, saudara. Tapi cinta muncul dari hati kita, saudara. Muncul otomatis, ya. Ya, hari ini kita bicara tentang cinta, ya. Nah, muncul secara otomatis. Engkau kadang tidak tahu kenapa engkau mencintai seseorang, saudara. Ya, mencintai tanpa syarat. Saudara, mencintai seseorang ada suatu perubahan dalam hidupnya. Amin. Ada perubahan. Ya, kalau kapan hari saya pernah, ya mungkin ada yang saya kadang sering nonton film India, saudara, ya. Ada seorang lelaki yang dia nakal banget, ya. Dia pokoknya suka ganggu, usil, ya, suka ngabisin uang, suka apa. Ketika dia mencintai seseorang, gitu, ya, entah dia pura-pura atau tidak, pokoknya dia mencintai seseorang, tiba-tiba berubah hidupnya, saudara, menjadi baik, tiba-tiba semua orang berkata, apa yang mengubah dirinya? Wah, itulah cinta, saudara. Apa yang mengubah hidup kita? Yaitu cinta kita kepada Yesus, saudara. Ya, kita akan baca dalam Efesus 4. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Efesus pasal 4, ayat yang ke-17 dikatakan. Kita akan baca bergantian, saya baca yang ke-17, saudara baca yang ke-18. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20? Ya, sampai situ dulu. Saudara, orang yang mengenal Kristus akan berbeda. Dikatakan di firman Tuhan ini, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, orang yang tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh memiliki pikiran yang sia-sia, saudara. Memiliki pikiran duniawi. Semuanya selalu dikaitkan dengan yang namanya dunia, saudara. Pikirannya sia-sia. Bukan pikiran Kristus yang dia miliki, tetapi pikiran duniawi, saudara. Pikirannya, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kedegilan hati mereka. Saudara, sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi? Sudahkah kita mencintai pribadi Yesus, saudara? Tidak cuma kenal dari luar, tapi mengenal pribadi lebih dalam. Sehingga kita tidak lagi memiliki pikiran yang sia-sia, memiliki perasaan yang telah tumpul. Ya, dikatakan perasaannya tumpul, menyerahkan diri ke dalam hawa nafsu dengan memiliki keserakahan, memiliki apa? Kecemaran, saudara. Nah, saudara, orang yang mencintai Tuhan, orang yang membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, pasti harus ada sesuatu yang dia lakukan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Saudara, kalau kita di sini, ya, bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Ya, mulai apa? Yang namanya PDKT, ya, disingkat pendekatan. Kalau kita mau mengenal Yesus secara pribadi, harus ada langkah-langkah yang kita lakukan, saudara. Jangan kalau di sama lawan jenis aja kalian ini, saudara, hebat dalam pendekatannya, saudara, ya. Dengan Yesus juga harus ada yang namanya PDKT, saudara. Kalau kita mau mengenal pribadi Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita pengen mencintai Yesus lebih lagi, saudara, kita harus melakukan PDKT dengan Tuhan Yesus. Ya, ayo, dan kanan kirinya yang mulai ngantuk-ngantuk, matanya sudah mulai berapa watt, saudara? Ayo PDKT dengan Yesus, ya. PDKT sama Yesus. Jangan PDKT sama tit itu aja, ya. Saudara, PDKT dengan Yesus, saudara. Pendekatan. Apa yang dilakukan seseorang saat pendekatan? Apa? Pura-pura pinjam buku, ya. Pura-pura apa? Pura-pura ada pertemuan, pelayanan. Ya, kalau di sini kan orang rohani semua kan, pasti pura-puranya kan yang rohani lah. Pura-pura ngajak doa bareng, gitu ya. Apalagi kalau yang koordinatornya yang PDKT sama itu ya, pertemuan tiap hari, gitu ya. Bahas ini perkembangan Rekomnya seperti apa, ya. Apalagi satu Rekom, saudara. Ayo kita pertemuan hari ini ya, jam 6 ya, sambil makan ya. Kita akan bahas bagaimana perkembangan Rekom. Ya. Nah, saudara, PDKT, saudara. Saya yakin di sini pintar-pintar semua triknya dalam hal PDKT, ya. Ngajak pertemuan, ngajak doa, ngajak jemput gereja. Kan kamu nggak punya tumpangan, saya akan antarkan, ya. Saudara, banyak alasan untuk PDKT, saudara. Tapi sudahkah kita PDKT dengan Yesus, saudara? Ya, sudahkah kita PDKT sama Yesus? Saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah seorang pribadi, saudara. Yesus adalah sebuah pribadi. Dia seperti kita. Karena kita ini gambaran dari Yesus, dari Bapa, saudara. Karena itu, Yesus juga bisa merasakan marah, bisa merasakan cinta juga, bisa merasakan apa? Sedih, bisa menangis, bisa kecewa, bisa cemburu juga, saudara. Yesus bisa cemburu. Firman Tuhan dikatakan, Yesus mengingini roh kita dengan cemburu. Ya, saya percaya bahwa Yesus pertama kali mencintai kita, tapi kita yang sering kali membuat Yesus bertepuk sebelah tangan, saudara. Ya, Yesus mencintai kita, tapi sering kali kita tidak membalas cinta Yesus. Karena itu kita belajar, saudara, hari ini bagaimana menjadi mempelai Kristus. Kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Kita PDKT dengan Tuhan. Pendekatan, ya, kita pendekatan dengan Tuhan. Kita belajar kalau pengen ketemu ya, kita berdoa, ngomong-ngomong sama Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi kita
percaya di sini bahwa Tuhan itu sebuah pribadi yang unik, saudara. Bukan Tuhan yang terasa jauh, gitu ya. Mungkin ada kepercayaan lain menganggap bahwa Allah itu jauh, ya, begitu agung, begitu mulia. Yesus Tuhan kita agung mulia, tetapi Dia sangat dekat dengan kita. Saudara, Dia pribadi yang bisa kita ajak ngomong dengan bebas seperti teman, seperti sahabat kita. Ya, nggak usah terlalu formal doanya bertele-tele, saudara. Tapi kita ngomong secara pribadi seperti seorang teman. Bahkan kita akan lanjut seperti seorang sahabat, seperti seorang kekasih, saudara. Tidak ada suatu rahasia di antara kita. Wah, ya. Seperti seorang kekasih, seperti seorang sahabat, saudara. Nah, PDKT dengan Tuhan, kita mau belajar mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Sudahkah kita menjadi orang Kristen 10 tahun? Tahu nggak apa yang Tuhan suka? Tahu nggak apa yang Tuhan tidak suka? Tahu nggak apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saudara, dalam membangun sebuah hubungan yang sebentar lagi akan menikah, saudara, saya percaya bahwa kalian mencoba pengen tahu dia sukanya apa. Bener nggak? Nggak ada yang ngomong di sini, malu semuanya. Bener nggak? Loh, masih malu semua. Nggak bener berarti ya. Nah, pengen tahu dia sukanya apa. Bahkan kita pengen tahu warna kesukaannya apa. Oh, warna kesukaannya hitam, gitu ya. Kita akan belikan barang-barang yang warnanya hitam. Ya, hitam, gitu ya. Ada yang sukanya hijau. Oh, kita berikan yang warnanya hijau, saudara. Oh, dia sukanya makan apa? Kita kalau mengenal seseorang, kita akan tahu dia sukanya apa. Dia sukanya kayak gimana. Gak sukanya kalau kita bagaimana. Oh, dia suka kalau aku pakai baju pink. Nah, maka aku akan coba yang cewek-cewek kalau ketemu pakai baju pink, saudara. Karena kelihatan imut seperti Barbie gitu ya. Nah, ada yang mungkin aku nggak suka, ya mungkin pasangannya, aku nggak suka kalau kamu makannya banyak. Dia akan mencoba makannya sedikit, saudara. Ya, itu berarti kepengen supaya pasangannya diet, ya. Nah, ada banyak hal yang terjadi ketika membangun suatu hubungan. Kita akan mencoba pengen tahu. Kita akan sejalan dengan waktu, kita akan tahu, saudara, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia paling nggak suka. Yaitu kalau kita ngomel. Kalau kita kan mulai tahu, oh saya tidak boleh ngomong pada saat ketika dia mulai sedang nggak enak hatinya. Kita kan mulai tahu, saudara, pribadinya. Kita mungkin jadi orang Kristen sudah 10 tahun, 20 tahun, saudara. Sudahkah kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka? Yang tadi membangun hubungan, PDKT tadi, saudara. Dengan cara apa? Ketemu tiap hari, berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Pengen cari info tentang Tuhan itu seperti apa, ada di firman Tuhan. Pengen cari info, pengen tahu, menyelidiki Tuhan itu seperti apa. Bisa mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah, baca buku rohani, saudara. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan kalau engkau sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus secara pribadi. Sudahkah kita tahu, saudara, Yesus tidak suka jika kita melakukan hal-hal seperti apa? Tuhan tidak suka bila kita hidup di dalam dosa. Tuhan tidak suka jika aku seperti ini, seperti ini. Tuhan suka jika aku melakukan firman-Nya. Suka bila aku melakukan kehendak-Nya. Saudara, kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pengen tahu, saudara. Saudara, tahapan menjadi mempelai Kristus yang siap untuk diangkat sebagai mempelai Kristus, saudara. Ketika engkau sudah memahami pribadi Yesus, mengenal pribadinya, saudara. Nah, belajar ya dalam membangun sebuah hubungan ada banyak hal. Kita mungkin sudah tahu, kenal pribadi Yesus. Tetapi tahap perkenalannya ternyata ada suatu motivasi-motivasi yang lain. Saya percaya ya, di luar sana nggak ada yang di sini ya, di luar sana jauh di sana. Banyak orang yang membangun hubungan PDKT, saudara, tapi motivasi-motivasi yang tidak baik. Contohnya, motivasi hanya karena untuk apa?
Mencari keuntungan. Biasanya banyak di sinetron, saudara. Ya, saya kadang gregetan kalau ngelihat ada orang ya, kok bisa ya? Dia pendekatan gitu ya. Pendekatan belum tentu cinta loh, saudara ya. Pendekatan gitu, saudara. Karena apa? Motivasinya. Orang itu kaya raya, anak tunggal. Orang tuanya sudah tua. Ya, papa mamanya sudah tua. Gitu ya. Sudah 80 tahun, anak tunggal. Wah, dia berusaha segala macam cara PDKT, mengenal supaya apa? Menikah. Padahal tidak cinta, saudara. Motivasi kita, saudara, kita harus belajar. Motivasi kita mengenal Tuhan, apakah hanya karena untuk mencari keuntungan pribadi kita? Ya, mencari keuntungan pribadi. Kita mungkin jadi orang Kristen, kita tahu Yesus, kita kenal Yesus, tetapi ternyata kita memiliki motivasi yang salah. Karena gambaran kita yang salah tentang Yesus, bahwa Yesus selalu memberikan apa yang kita inginkan. Sehingga apa? Motivasi kita hanyalah menjadi orang Kristen yang suka menuntut, saudara. Ya, cinta, hubungan yang suka menuntut, saudara. Ada mungkin ya pasangan yang suka menuntut. 1 jam aja nggak ditelepon, sudah marah, saudara. Ya, minta ditelepon sehari berapa kali, dijadwal. Yaitu pagi, bangun tidur, pagi makan pagi ya, siang malam ya, mau tidur mungkin ya, dijadwal dia harus hubungi saya, kalau tidak berarti dia tidak cinta. Kristen yang menuntut, hubungan yang suka menuntut, karena motivasi apa? Menuntut memiliki motivasi yang salah. Pokoknya aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan, mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Itu adalah Kristen yang suka menuntut. Engkau mungkin sedang membangun hubungan dengan Tuhan sekarang. Ya, saya nggak tahu hubungan seperti apa yang sedang kita bangun dengan Tuhan untuk kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus di akhir zaman, saudara. Tapi saya rindu di sini kita semua memiliki hubungan yang sehat. Amin. Hubungan yang sehat, saudara. Jangan memiliki motivasi yang suka menuntut Tuhan. Tuhan, aku pengen pokoknya aku harus mendapatkan. Pokoknya aku akan ikut Tuhan kalau aku diberkati. Aku akan mengikut Tuhan kalau pokoknya aku cepat dapat jodoh, gitu ya. Pokoknya aku ikut Tuhan asalkan keluargaku dipulihkan. Saudara, kita memiliki cinta yang bersyarat kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan selalu memenuhi apa yang kita inginkan, dan jika tidak, putus hubungan. Ini adalah suatu hubungan yang sangat-sangat dangkal, hubungan cinta yang tidak akan bisa sampai kepada pernikahan. Kalau kita dalam kekristenan, kita akan masuk dalam pernikahan anak domba di akhir zaman. Jika kita memiliki karakter seperti ini, saudara, kita dengan mudahnya kita akan meninggalkan Tuhan. Dengan mudahnya kita akan meninggalkan cinta kita, saudara. Karena apa? Kita nggak memiliki cinta yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika keinginan kita nggak terpenuhi, kita akan mulai ngambek sama Tuhan. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Dan kita mulai dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Ya, dengan mudahnya melupakan. Saudara, ada orang-orang tertentu yang kadang dengan mudahnya melupakan cintanya, saudara. Ya, ketika putus mudah sekali melupakan. Ada 2 sebabnya kenapa dengan mudah. Yang pertama karena memang nggak cinta, saudara, nggak cinta sungguh-sungguh. Yang kedua karena memang sudah pasrah, ya, berserah sama Tuhan. Tuhan, aku percaya berikan yang terbaik. Mati 1 tumbuh 1000, gitu ya. Saudara, kita belajar, saudara, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hubungan yang tidak cuma sekedar status. Apa, saudara? Hubungan yang sekedar status. Ada orang tertentu yang membangun hubungan dengan motivasi hanya status, saudara. Umurmu berapa? 40 tahun. Sudah punya pasangan? Belum. Ya sudah, cepatan cari, pokoknya asal punya aja, gitu ya. Asal status, saudara. Umurmu berapa? 25 tahun. Sudah punya pacar? Belum. Ya cepetan, menikah besok ya, pokoknya kamu menikah, punya pacar, cepetan cari sana, ya. Status, saudara. Banyak orang yang mengejar status, saudara. Sehingga dia tidak sungguh-sungguh cinta, membangun hubungan dengan cinta. Pokoknya status biar gak dikira jomblo. Jomblo itu dikira sesuatu yang menakutkan. Ya, ada di sini yang mungkin malu ya kalau dikira jomblo. Padahal jomblo bahagia, gitu ya. Saudara, kita selalu mengejar status, saudara. Mengejar target. Waduh, pokoknya aku harus menikah sebelum usia 30 tahun.
Aku harus memenuhi target ini. Status menikah di KTP ya, pokoknya harus tulisannya menikah gitu ya. Saudara, hati-hati jika kita membangun hubungan hanya karena status kepepet, saudara. Ada orang tertentu yang hanya sekedar status, saudara, dalam membangun hubungan. Itu bisa karena sebuah kutuk. Itu akan sebuah menjadi celah dalam keluargamu, saudara. Dan keturunan-keturunan biasanya juga akan menikah karena seperti itu. Pokoknya asal menikah, enggak karena cinta, saudara. Demikian juga dalam kita mengikut Yesus, apakah karena status saja, saudara. Pokoknya aku jadi orang Kristen, label Kristen di KTP daripada kosong, enggak ada agamanya. Saudara, jangan jadikan kekristenan kita hanya karena status. Jika engkau menyandang status sebagai seorang Kristen, saudara, artinya pengikut Kristus, berarti engkau harus menjalani suatu hubungan bahwa engkau benar-benar adalah seorang pengikut Kristus, saudara. Ya, jangan kejar status tok. Hubungan yang cuma status adalah hubungan yang mudah putus, saudara. Mudah putus, hubunganmu gak akan bahagia. Karena apa? Tidak didasari oleh cinta, saudara. Ya, kita akan lihat kitab Kolose, kita buka dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Kita akan baca sama-sama. Sudah katakan amin? Ya, Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 8. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, kita sudah menerima Yesus menjadi kekasih kita, saudara. Kita sudah melakukan yang namanya PDKT, kita mengenal Yesus, saudara. Hendaklah kita hidup di dalam Dia, dan yang penting adalah kita berakar di dalam Dia. Ya, berakar di dalam Dia, saudara. Saudara, saya percaya bahwa dalam suatu hubungan diperlukan yang pertama ada apa? Kedewasaan, saudara. Ketika engkau dipersiapkan menjadi seorang mempelai Kristus, engkau harus menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Sudahkah kita dewasa secara rohani? Di akhir zaman Tuhan akan mengangkat mempelai-mempelainya yang dewasa. Seorang pengantin haruslah dewasa. Ya, sudah dewasa, sudah mengenal apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Sudah tahu, sudah dewasa, sudah memiliki tanggung jawab, saudara. Yang kedua, dia harus memiliki apa, saudara? Ketika kita harus dibangun dengan dasar yang kuat, kita memiliki yang kedua, cinta. Yang tadi ya, kalau kita dalam bangun hubungan, kita harus dewasa. Kita harus memiliki cinta, saudara. Tanpa cinta, tidak ada suatu hubungan yang bisa terbangun. Ya, tidak akan bisa terbangun sebuah hubungan. Saudara, dalam hukum yang terutama, Matius 22, ada yang hafal? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang utama, saudara. Jadi kita harus belajar memiliki kasih, mencintai Yesus tanpa alasan, mencintai tanpa syarat. Bagaimana kekristenan kita bisa mencintai Yesus tanpa syarat, saudara? Selanjutnya, saudara, dalam menjadi orang Kristen yang dipersiapkan menjadi mempelai, butuh yang namanya kesetiaan. Ya, butuh kesetiaan, saudara. Dalam membangun hubungan, butuh yang namanya kesetiaan. Tidak hanya cuma cinta, saudara. Engkau cinta sama seseorang, tapi engkau nggak pernah setia, saudara. Setia. Kirimkanlah kekasih yang baik hati dan setia. Ya. Kirimkan kekasih yang setia. Saudara, orang yang setia tidak akan mudah berpaling ke lain hati, berpindah ke lain hati. Ketika kita sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan, kita tidak akan mudah tergoda dengan pihak ketiga, saudara. Saudara, ketika kita mencintai seseorang, kita nggak akan mudah noleh boleh,
Ya, ngelihat boleh ya. Nanti jangan mari gini, nanti kalau kalian berdua lagi makan gitu ya. Ya, si Weni-nya noleh ada cowok ganteng gitu ya. Si F-nya marah gitu. Enggak boleh. Ya. Kita memiliki sifat alami mengagumi ciptaan Tuhan, Saudara. Ya. Kalau ada yang ganteng sama yang cantik, itu seneng nggak ngelihat, Saudara? Seneng ya? Ya, seneng ya. Asal sopan aja, Saudara. Jangan lihat yang nggak sopan ya. Kalau lihat yang nggak sopan, wah itu perlu ditobatkan, Saudara. Nah, Saudara, kita manusia alami, Saudara. Bahkan cewek aja, kalau ngelihat cewek yang cantik, seneng nggak? Ya, kita suka ya ngelihat ciptaan Tuhan yang sempurna gitu ya. Nah, Saudara, setia bukan berarti kita nggak bisa melihat yang lain, Saudara. Bukan berarti kita nggak bisa noleh melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang cantik, yang ganteng, Saudara ya. Nggak apa-apa melihat, tapi hatinya tidak tergoda. Wah, itu yang penting, Saudara. Hatinya nggak ada getaran terhadap yang lain. Saudara, kita masih hidup di dunia, kita pasti akan melihat Allah-Allah yang lain. Kita akan melihat dunia yang penuh gemerlap yang mungkin akan menggoda kita, Saudara. Bukan berarti kita nggak bisa lihat mereka sama sekali, kita bisa lihat, Saudara. Dan Tuhan nggak cemburu kalau engkau cuma lihat aja, Saudara. Ya, Tuhan nggak cemburu kalau engkau cuma bisa ngelihat, oh dunia ini, wah begitu menawan hati. Tapi ketika engkau memiliki sifat yang setia dengan Tuhan, itu hanya kamu lihat, tetapi engkau tidak akan tergoda. Enggak akan mudah engkau berpindah ke lain hati. Ya, engkau akan tetap setia, Saudara, dengan pasangan kita. Engkau akan tetap setia dengan Tuhan. Walaupun banyak tawaran menggiurkan di luar Kristus, engkau tidak akan tergoda, Saudara. Engkau akan ditawarkan mungkin ya banyak hal, kekayaan, mungkin ditawarkan yang lain, Saudara, tetapi tidak akan menggoda kita. Amin. Kesetiaan tidak akan mudah kita beralih pandangan kita daripada Tuhan. Setia sampai akhir, Saudara, itu yang Tuhan rindukan untuk kita menjadi seorang mempelai Kristus. Hati yang setia, Saudara. Apalagi, Saudara, kita memiliki komitmen. Percuma, Saudara, suatu hubungan tanpa komitmen. Dalam suatu hubungan harus punya ikatan janji, ya. Sehingga karena kita, makanya kalau kita dalam menjalin hubungan pasti ada yang namanya kapan tanggal jadian, gitu ya. Kapan tanggal komitmennya, Saudara? Diperingati tanggal komitmennya, Saudara. Karena apa? Itu penting. Komitmen saat kita mulai mengikat janji antara dua hati, nah, ya, antara dua pihak saling mengikatkan diri. Aku berjanji kita akan sehidup semati, bukan ya? Belum ya. Kalau kita dalam mengikat komitmen dalam sebelum ke pernikahan, maksudnya ya, nanti ke pernikahan akan sehidup semati, Saudara. Ya, enggak sehidup semati ya. Kalau yang lainnya mati jangan ikut mati, maksudnya ya. Maksudnya komitmen mencintai ya sampai maut memisahkan kita. Nah, ya, Saudara, komitmen yaitu perjanjian saling mengikatkan diri, Saudara. Aku mengikatkan diri dengan engkau mengikatkan diri dengan aku. Kita sama-sama mengikatkan diri bahwa kita memang akan menjalani hubungan yang lebih serius. Nah, ya. Saudara, kita dengan Tuhan, kita harus punya komitmen. Tuhan, komitmen kita apa? Tuhan, aku berikan hidupku untuk engkau. Hidupku adalah milikmu. Ya, hidupku adalah milikmu. Aku milikmu, Tuhan. Di lagunya dilanjutkan ya. Aku milikmu, Tuhan. Nah, Saudara, komitmen, Saudara. Ada suatu rahasia dalam komitmen yang luar biasa. Komitmen itu adalah suatu hal yang akan menguatkan kita, yang membuat kita setia, yang akan membuat kita setia sampai akhir. Adalah komitmen kita, Saudara. Sudah kita berkomitmen untuk mencintai Tuhan sampai akhir, Saudara. Sudah kita komitmen, kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Saudara, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan mempunyai pikiran Kristus. Hidupnya tidak sama lagi, Saudara. Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang sekedar duduk di gereja. Tidak hanya sekedar engkau bahkan mungkin cuma sekedar melayani Tuhan. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, Saudara. Engkau akan dengan mudahnya yang melakukan namanya pengorbanan. Ya, cinta itu berkorban, Saudara. Engkau akan dengan mudahnya melakukan pengorbanan.
Engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa berkorban saudara tanpa cinta saudara. Tapi ketika engkau mencintai, engkau pasti melayani Tuhan, engkau pasti mau berkorban. Saudara, tidak semua orang yang melayani Tuhan, yang berkorban, ya mohon maaf ini ya. Tidak semua orang ya yang kelihatannya aktif melayani Tuhan, yang kelihatannya wow saudara, itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin kau aktif ya, wow untuk kamu, untuk apa ya, untuk persiapan acara KKR, engkau wah luar biasa, engkau tiap hari latihan terus saudara. Tapi belum tentu engkau sudah siap menjadi seorang mempelai Kristus. Jika hati kita tidak memiliki motivasi yang benar, engkau melayani Tuhan hanya karena aktualisasi diri, karena ambisi kita saudara, karena apa? Pokoknya rutinitas daripada nganggur di rumah. Saudara, tapi jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita pasti berkorban. Kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, firman Tuhan katakan. Dan Yesus sudah melakukan itu saudara. Sudah kita mau rela berkorban untuk Tuhan. Berkorban apa? Yang didasari dengan cinta, berkorban waktu kita, berkorban tenaga kita, berkorban apapun itu saudara. Dan saya percaya ketika pengorbanan itu dilakukan dengan tulus, ada suatu sukacita, bukannya duka cita. Ada orang yang berkorban tapi selalu diungkit-ungkit pengorbanannya. Aku sudah berkorban untuk kamu seperti ini. Itu berarti pengorbanan yang gak tulus saudara. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah bla bla bla. Tapi kenapa? Itu berarti engkau gak berkorban dengan sungguh-sungguh. Engkau gak berkorban dengan tulus. Tapi berkorban karena cinta, engkau gak akan pernah ungkit-ungkit pengorbananmu. Dan engkau akan lakukan itu dengan sukacita karena engkau mencintai Tuhan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya percaya apapun yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan tersenyum saudara. Kita akan lakukan dengan lega, dengan sukacita, dengan bahagia saudara. Karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Selanjutnya saudara, dalam mencintai Tuhan butuh yang namanya kepercayaan. Nah ya, dalam suatu hubungan butuh kepercayaan. Ya, karena itu kalau Weni melirik cowok lain, karena ada kepercayaan, si F tidak akan marah saudara. Karena percaya, sudah ada komitmen, sudah ada kesetiaan. Ya, karena itu pasti ada yang namanya kepercayaan. Ya, sudah kita mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau mencintai Tuhan, engkau pasti percaya kepada Tuhan. Bukan percaya itu bukan dari mulut ya, Tuhan aku percaya padamu. Enggak saudara, percayanya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memberikan hal yang mencelakakan kita. Mungkin hal buruk bisa terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita saudara. Ya, belajar untuk percaya. Kemanapun Tuhan utus, aku akan pergi. Apapun yang Tuhan suruh, aku akan ikut. Abraham, bapak orang percaya, dia ketika diutus Tuhan pergi dari Ur Kasdim, dia belajar percaya saudara, mempercayakan seluruh hidupnya, perjalanannya, masa depannya kepada Tuhan. Inilah persiapkan kita menjadi seorang mempelai Kristus. Saudara, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kita akan baca firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga, ayat-ayat yang terakhir kita baca. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-8. Pemain musik silakan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Saudara, ini ayat yang sungguh luar biasa dikatakan. Apa? Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Apa saudara yang dulu merupakan keuntungan bagi kita?
itu ketika kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, itu akan kita anggap rugi, saudara. Semuanya sia-sia, semuanya dianggap sampah ketika kita memperoleh Yesus. Saudara, pemikiran karakter seperti inilah yang Tuhan rindukan untuk menjadi seorang mempelai. Ketika kita menginginkan Yesus lebih dari semuanya, maka semuanya adalah sia-sia. Saudara, sudahkah kita menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita? Ya, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai yang pertama dalam hidup kita? Sudahkah kita melepaskan semuanya dan mengikut Tuhan? Kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, saudara.